Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, juga nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya yang diantaranya adalah salat asar berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ta'lim, ya, karena banyak keutamaan dari hadir di majelis ta'lim. Di samping kita juga belajar PAI di kelas, pun dengan adanya tambahan menambah pengetahuan agama kita, kemudian insya Allah membantu kita untuk istiqomah di atas agama, dan kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan lainnya dari hadir di majelis ta'lim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ketenangan, di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmatnya, di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala akan sebut nama-nama kita di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Kita semua tentu ingin nama kita disebut, ya. Kita saja bangga kalau nama kita disebut, misalnya dalam satu acara besar yang dihadiri oleh tokoh masyarakat atau oleh pemimpin atau presiden misalnya. Kemudian ketika dia hadir dan kemudian menyebutkan nama-nama atau menyebutkan nama kita misalnya, tentu kita merasa bangga. Lalu bagaimana jika yang menyebut nama kita adalah Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu kita harusnya lebih bangga, dan itu bisa diperoleh dengan kita hadir di majelis ta'lim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan sebut nama yang hadir di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ya. Pada kesempatan sore pada asar ini, ya, kita coba insya Allah mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin nanti diselingi dengan tafsir, ya, barang sepekan sekali untuk meningkatkan pengetahuan agama kita, karena tidak cukup hanya mengandalkan di kelas yang mungkin hanya satu semester, yang sedangkan materi agama banyak. Maka ini salah satu di antara cara untuk memperdalam agama. Dan perlu diketahui bahwa tanda Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada seseorang adalah ketika hamba tersebut senang ingin memperdalam agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah inginkan orang ini memperoleh kebaikan, kebahagiaan, ya, dan mendapatkan kecintaan darinya, maka Allah akan jadikan orang ini paham terhadap agama, ya, paham dan berusaha untuk mengamalkan. Karena memang tidak ada cara untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan belajar agama. Baik, pada kesempatan sore hari ini, insya Allah yang akan kita pelajari adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui juga bahwa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan khairul huda, sebaik-baik petunjuk. Ya. Di tengah manusia mencari petunjuk atau pendapat manusia yang lain, pendapat para filosof misalnya, pendapat tokoh tertentu, orang tertentu, kemudian dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, maka yang terbaik bagi kita adalah menjadikan Nabi atau petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman kita. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena petunjuk beliau dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Nah maka sebaik-baik pegangan kita, pedoman kita, petunjuk dalam hidup adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita akan mempelajarinya sedikit-sedikit. Insyaallah kita dah lama materi, setelah itu dilengkapi dengan tanya jawab. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang masalah niat. Ya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana ini tertera dalam buku kecil namanya Al-Arba'in Nawawiyah. 40 hadis karya Imam Nawawi. Ya. Bunyi hadisnya begini. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Yang artinya dari Umar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal itu tergantung dengan niat, dan seseorang akan memperoleh sesuai yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak diperoleh atau wanita yang hendak dinikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niat hijrahnya. Baik, kita akan bahas kandungan hadis ini. Pertama, sebelum ke kandungan hadis, kita coba pelajari biografi sahabat yang meriwayatkan. Tadi sahabat yang meriwayatkan adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Orang terbaik umat ini setelah Abu Bakar. Ya, orang terbaik umat ini setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah kedua, ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga. Jadi kalau sudah dijamin masuk surga, udah nggak diragukan lagi, ya, keimanannya, keislamannya, ketakwaannya. Dan beliau orang yang disegani bukan hanya oleh manusia, tapi jin pun segera sama Umar bin Khattab. Makanya kalau Umar bin Khattab lewat jalan yang satu, setan tak melewati jalan itu, tapi lewat jalan yang lain. Itulah Umar bin Khattab. Padahal dulunya beliau istilahnya, ya, sebelum masuk ke dalam Islam, ya, istilahnya berada dalam kejahiliahan seperti manusia yang lain, tapi bisa mengungguli manusia-manusia yang lain, ya, setelah masuk ke dalam Islam. Nah ini kita bisa bisa berkaca, menengok kepada Umar bin Khattab. Bagaimana, ya, dari orang biasa menjadi luar biasa. Maka jangan kalian misalnya berkaca kepada orang-orang yang biasa-biasa saja, nanti peningkatannya kurang. Tapi yang kalau kita kaca ya kepada orang yang luar biasa, insya Allah kita bisa jadi lebih baik. Makanya kenapa perlu kita pelajari kisah para nabi, kisah sahabat, supaya kita bisa meneladani atau mendekati. Tapi kalau yang dipelajari, yang disenangi, ya, tokoh-tokoh yang nggak jelas, ya, yang ada kita sama, ya, seperti mereka tidak memiliki keutamaan. Nah, Umar bin Khattab ini meskipun setelah masuk Islam, ya, memiliki jasa, dan ketika diangkat menjadi khalifah memiliki jasa yang besar. Ya. Ketika masuk Islam, maka Islam semakin kuat dengan keberadaan Umar bin Khattab. Dan beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendampingi Rasulullah SAW, bahkan hadir dalam semua jihad, ya, Kemudian sangat dermawan juga. Ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq dermawannya luar biasa sampai menyedekahkan seluruh harta. Kalau Umar bin Khattab separuh hartanya dia sedekahkan. Kita nengok kepada dua orang ini saja, kita sudah ketahuan ternyata kita nggak ada apa-apanya. Abu Bakar As-Siddiq didekahkan sampai seluruh harta. Ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga Allah dan Rasulnya? Umar bin Khattab menyedekahkan separuh harta. Berarti kalau punya 100 juta, 50 jutanya dia sedekahkan.
Maka kalau kita ngacak ke sahabat, ternyata kalau kita kadang sedekah 10.000, kadang-kadang 5.000, jauh. Padahal kita punya uang 100.000. Ternyata kita jauh dengan sahabat. Nah inilah faedahnya kalau kita nengok ke sahabat, memotivasi kita, mendorong kita untuk lebih baik dan menghindarkan sifat ujub yang tadinya kita merasa diri kita lebih baik, ternyata ketika kita nengok sejarah mereka, kita nggak ada artinya apa-apa. Ya, Ustaz punya tulisan sejarah para nabi, para sahabat, ya, cuma masih belum lengkap dalam proses. Di blog gratisan wawasan keislaman.blogspot.com yang kalian jadikan pegangan ketika belajar PA itu ada materi menu sirah. Ada sirah, di situ ada sirah para nabi, biasa ke bawah sirah para sahabat, sirah 10 orang yang dijamin masuk surga. Minimal kalau kita ngaca, bandingkan diri kita dengan mereka, ternyata kita tidak ada apa-apa. Nah ini Umar bin Khattab. Dan setelah beliau diangkat menjadi khalifah, beliau berhasil menyebarluaskan Islam, ya. Beliau juga berhasil, Umar bin Khattab ini menaklukkan negara adidaya dunia, negara besar dunia. Ya, dulu itu negara besar dunia itu Romawi dan Persia. Kalau Romawi itu terletak di Syam. Syam itu kalau sekarang meliputi Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania. Ya, jadi ke arah mana? Kalau timur berarti utaranya, ya, utara, ya, bagian utara, ya, dari Jazirah Arab. Ya. Kemudian Persia itu di Irak, itu Persia. Nah, negara besar itu ini istilahnya ditakutilah oleh negara-negara yang lain. Ya, kalau sekarang ada Amerika dan Rusia. Ya. Nah, di zaman Umar bin Khattab, negara besar ini, ya, hancur. Ya. Tidak ada lagi Romawi, tidak ada lagi Persia. Ya. Beliau berhasil taklukkan. Ya. Padahal dari negeri kecil Madinah tersebar ke Mekah, tersebar ke Syam, Mesir, Afrika, dan seterusnya. Itu ketika umat kembali kepada agamanya. Ya. Tapi ketika umat meninggalkan agama ini, seperti yang terjadi. Umat Islam banyak, dunia Islam banyak, negara Islam banyak, ya, tetapi saudaranya dibantai, dihabisi, pada diem aja. Ya. Padahal negara Islam kalau bersatu, ngalahin satu negeri kecil ini bisa. Tapi pada istilahnya nggak peduli dengan saudaranya, dialihkan. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW yang artinya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung dengan niat. Ya. Maksudnya apa? Sebelum kita bahas ini juga, cuma awal sejarah kita langsung saja ke inti. Sesungguhnya amal tergantung dengan niat. Jadi amal yang kita lakukan, ya, tergantung niatnya. Ya. Contoh misalnya, kita mandi, ya. Satu mandi karena kebiasaan, satu mandi karena menghilangkan hadas besar. Ya. Prakteknya, ya, setelah sama-sama mandi, meratakan air ke seluruh badan. Ini mandi adat, tidak bernilai ibadah. Kalau ini mandi ibadah. Kenapa? Karena niatnya untuk menghilangkan hadas besar. Jadi maksudnya dalam amal niat, semua amal harus didasari oleh niat. Ulama menerangkan bahwa niat itu ada dua fungsi. Yang pertama ada at-tamyiz, membedakan dan memilah antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, antara ibadah dengan perbuatan kebiasaan. Ya. Antara ibadah yang satu, yang sama prakteknya seperti sholat sunnah qobliyah subuh dengan sholat subuh, prakteknya sama apa beda? Sama. Apa yang membedakan? Niat. Satu niatnya qobliyah, satu yang kedua tidak niatnya sholat subuh. Puasa wajib dengan puasa sunnah prakteknya sama nggak? Sama. Apa yang membedakan? Niat.
Nah itulah fungsi niat untuk membedakan amal yang satu dengan amal yang lain. Yang kedua, al-qasdu. Fungsinya adalah al-qasdu, karena siapa atau karena apa dia beramal. Kalau karena Allah, maka niatnya sudah benar. Tapi kalau karena manusia, niatnya salah, tidak diterima. Kalau sudah karena Allah, berarti sudah benar. Tapi kalau niatnya karena dunia, karena harta yang dia inginkan, karena jabatan yang akan dia peroleh, ya, ada udang di balik batu yang dia harapkan, maka hijratu ila ma hajara ilaihi. Dia didapatkan sesuai dengan niatnya. Gitu. Jadi niat ini sebagai apa namanya? Motivasi dalam beramal. Ya. Jadi sebelum kita beramal, kita lihat batin kita. Ya. Karena siapa kita beramal? Kalau sudah karena Allah, lanjut. Yang kedua, karena apa kita beramal? Kalau sudah karena Allah, apa karena Allah atau karena dunia? Kalau karena Allah, lanjut. Berarti sudah benar niatnya. Gitu. Kemudian tadi niat juga adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain dan antara ibadah dengan kebiasaan. Baik. Berikutnya, wa innama wa likulli imrin ma nawa. Seseorang mendapatkan sesuai niatnya. Jadi begini. Maksudnya adalah ketika seorang berniat, misalnya dia mandi tadi ya, dia mandi niatnya hanya untuk menyegarkan badan, mendinginkan badan, ya maka ya bukan ibadah, itu hanya kebiasaan saja. Ya. Atau seseorang misalnya, kan perbuatan itu ada perbuatan yang sifatnya kebiasaan, seperti makan, minum, bekerja, belajar. Kalian sebagai mahasiswa jadi belajar. Nah ini, ya, ini semua bisa menghasilkan pahala dan bisa hanya sekedar kebiasaan. Dalam keadaan bagaimana perbuatan kebiasaan itu menjadi ibadah? Ketika diniatkan, ya, misalnya makan, kita makan dalam hatinya meniatkan untuk, ya, supaya nanti ibadah enggak kepikiran lapar. Kita makan supaya kita enggak sakit nanti malah lemes. Kalau ibadah jadi enggak bisa ibadah. Kita makan supaya badan kita sehat, ya, supaya ya kita dapat melakukan aktivitas ibadah dan aktivitas lainnya. Jadi ibadah. Ya. Kemudian dia juga sama. Bekerja pun sama. Saya bekerja dengan niat agar saya tidak ketergantungan sama orang tua. Saya bekerja dengan niat agar saya bisa sedekah. Saya bekerja dengan niat agar saya tidak meminta-minta. Maka perbuatan kebiasaan ini menjadi ibadah. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ketika dia niatnya adalah untuk bisa sedekah, untuk jaga diri dari minta-minta, agar tidak ketergantungan sama orang tua dan orang lain, maka jadi ibadah. Kemudian besar kecilnya pahala pun tergantung dengan niat. Ya. Ketika niatan seorang besar terhadap suatu amal yang kecil, tapi apalah daya tangan tak sampai menjadi besar. Contoh, kalau saya punya uang, saya ingin bangun masjid, saya ingin bersedekah, ingin ini, ingin itu, tapi ya saya nggak punya apa-apa, penghasilan saya sedikit. Tapi kalau ada kesempatan saya berusaha ke arah sana, melihat orang yang rajin sedekah, dan hatinya ingin seperti itu. Maka karena niatnya ini, ya, dia bisa menjadi besar pahala yang dia peroleh. Ya. Tapi kalau misalnya orang kaya bersedekah, ya, orang kaya bersedekah, niatannya ya karena dia menganggap itu kecil bagi dia. Dia punya uang 1 miliar, dia mengeluarkan cuma 100.000. Bagi orang miskin ini besar, bagi orang kaya ini kecil, maka jadi kecil juga, ya, pahala yang dia peroleh. Inilah maksud besar kecilnya pahala tergantung niat. Maka pentingnya kita supaya besar pahala yang kita peroleh, maka perbesar niat. Kita punya banyak cita-cita, kita punya banyak harapan.
Karena semua berawal dari cita-cita, berawal dari harapan, berawal dari mimpi kalau orang bilang. Nah ini niat. Saya sebenarnya ingin kalau nanti saya sudah bekerja, saya ingin bantu orang tua, saya ingin bangun masjid, saya ingin bersedekah, saya ingin itu, ingin itu. Ini yang memperbuat besar pahala. Gitu. Makanya ada sebuah kisah. Dulu istri dari Harun al-Rashid, namanya Zubaidah. Zubaidah dia mengeluarkan biaya besar untuk membangun saluran air. Sampai sekarang masih ada. Namanya air Zubaidah, saluran air Zubaidah yang diperuntukkan untuk jamaah haji kalau kehausan mereka minum. Cuma sekarang udah kering. Dia keluarkan dana yang besar, membuat saluran yang panjang dengan nama air Zubaidah, saluran air Zubaidah. Gitu ya. Nah, itu membuat uang yang besar dan dia istrinya khalifah, uangnya banyak. Bangun segitu ya ringan. Suatu ketika Zubaidah meninggal, ada seorang bermimpi bertemu dengan Zubaidah. Ditanyalah Zubaidah, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah perlakukan terhadap dirimu? Kata Zubaidah, "Ghafarali, Allah telah mengampuni saya." Kemudian dibalik ditanya lagi, "Bil aid, apakah karena kau telah membangun saluran selokan air yang panjang yang kau siapkan untuk memberi minum jamaah haji?" Kata Zubaidah, "Al-aid, bukan karena itu. Itu kecil ternyata. Padahal saya sudah keluarkan biaya yang besar. Terus karena apa? Karena sholat malam yang saya kerjakan 2 rakaat di malam hari. Ternyata yang kecil ini jadi besar, membuatnya diampuni. Tapi yang besar ini jadi kecil. Karena apa? Niat. Ya, maka perbesar niat kalau ingin mendapatkan pahala yang besar, gitu ya. Nah itulah maksud seseorang kan mendapatkan sesuai niatnya. Semakin besar niatnya, maka semakin besar pahala yang diperolehnya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan gambaran. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang niat hijrah maksudnya adalah pindah. Ya, kalau secara bahasa dan syariat, secara syarak pindah dari negeri yang satu ke negeri yang lain, ya, dari negeri yang di sana dia nggak bisa menjalankan ajaran Islam, negeri kufur namanya, menuju negeri Islam yang di sana dia bisa menjalankan ajaran Islam. Apabila seorang hijrah ya dari satu negeri ke negeri lain, misalnya kalau dulu Mekah masih dikuasai oleh orang musyrik, kemudian dia pergi ke Madinah dengan niat supaya bisa mengamalkan ajaran Islam dengan leluasa. Nah, siapa yang hijrahnya karena ini, ya, maka berarti dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, sudah benar. Tetapi barang siapa yang hijrahnya ya adalah karena dunia yang hendak dia peroleh, prakteknya sama-sama pindah dari Mekah ke Madinah, atau bisa dari negeri yang satu ke negeri yang lain, dari Singapura ke Indonesia misalnya. Di Singapura usaha saya kurang laku, kurang maju, saya kayaknya harus hijrah. Nah, dari Singapura ke Indonesia, ya, kalau dulu misalnya dari Mekah ke Madinah, saya dagang di Mekah kurang laku, mendingan saya hijrah aja lah ke Madinah. Tujuannya untuk supaya bisnisnya lebih lancar. Prakteknya sama-sama hijrah, ya. Maka orang yang pertama niatnya untuk dapat menjalankan Islam, menjalankan ajaran Islam, bisa belajar agama, itulah yang benar dan memperoleh pahala hijrah secara sempurna. Atau orang yang kedua karena niatnya bukan untuk istilahnya belajar agama, bukan untuk mengamalkan, tetapi hanya ingin supaya usahanya lebih laku, lebih lancar, gitu ya. Maka dia nggak mendapatkan pahala hijrah. Yang dia peroleh adalah apa? Yang dia peroleh sesuai niatnya, yang mungkin dunia, harta. Ya. Nabi SAW mengumpamakan ini atau seperti seorang yang hijrahnya karena wanita yang hendak dia nikahi. Jadi dulu ada namanya Ummu Qais. Ummu Qais dicintai oleh seorang laki-laki. Dia hijrah ke Madinah, terpaksa laki-laki yang cinta kepada Ummu Qais ini harus hijrah juga. Akhirnya laki-laki ini ya hijrah karena ini banyak menikahi Ummu Qais ini. Maka orang ini hijrah itu tidak hajrah ini, hijrahnya sesuai dengan niatnya. Dia tidak mendapatkan pahala hijrah yang besar, tetapi
Dia hanya mendapatkan apa? Mendapatkan istilahnya yang sesuai dengan niatnya, dapat menikahi yang namanya Qais. Jadi ini contoh ya, terkadang amalan ibadah menjadi tidak menghasilkan pahala ya, kalau niatnya bukan ya untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, tapi niatnya karena dunia. Jadi dari hadis ini kita dapat menarik banyak kesimpulan. Di antaranya bahwa hendaknya sebelum beramal kita pasang niat dulu. Jadi ketika beramal ada 3 dasar yang hendaknya mengawali sebelum kita beramal. Yang pertama, tengok batin kita. Karena siapa, karena apa kita beramal. Kalau sudah karena Allah, maka maju. Tapi kalau karena manusia, tahan sampai kita perbaiki niat kita. Karena kalau sudah karena manusia, membuat kita sia-sia. Membuat amal kita sia-sia itu seperti apa? Ya, tidak dapatkan pahala seperti riya. Ya. Apa contoh riya? Ya. Dia beramal karena manusia, ingin dipuji, ingin disebut, ingin dilihat. Ya. Apa bedanya antara riya dengan ikhlas? Kalau riya itu, ya sebelum beramal dia tengok suasana, ada yang melihat atau tidak, atau minimal di-shoot, atau minimal pakai apa namanya, pakai di apa status, dibuat status. Kali-kali baca Quran, kali-kali sedekah, kali-kali ini. Nah, dia itu kalau nggak dibuat status, dia itu kalau nggak di-shoot itu berat. Gitu. Sedekah, dia mikir, misalnya kan ada yang apa namanya ngasih hadiah door prize gitu ya, apa tiba-tiba, cuma dia nggak mau kasih begitu aja kalau nggak di-shoot, harus di-shooting dulu, kemudian dimasukkan ke layar televisi sehingga terkenal dia menjadi orang yang dermawan. Orang yang seperti ini, ya dia tak dapatkan pahala apa-apa. Zaman sekarang apa namanya? Buat konten, ya. Pencitraan, ya. Nah, maka orang yang seperti ini harus jaga hati. Kenapa? Karena akan sia-sia. Dan kita khawatirkan suatu saat akan kebongkar, niat aslinya karena apa? Ya, karena ada dalam hadis seorang yang sekian lama beramal soleh sehingga jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sehasta, tetapi berubah kok jadi mengerjakan amalan ahli neraka dan dia pun menjadi penghuninya. Kata sebagian ulama itu karena niat awalnya dia itu sebenarnya pencitraan. Dia itu niatnya untuk mendapatkan istilahnya pujian dari manusia, padahal niat hatinya buruk. Nah ini hati-hati, kita perbaiki niat. Yang kedua adalah pelajaran dari hadis ini adalah setelah kita perbaiki niat adalah bahwa besar kecilnya pahala yang kita peroleh ya itu tergantung dengan apa yang kita niatkan. Ya. Jadi kalau kita punya harapan besar terhadap suatu amal, maka semakin besar juga pahala yang kita peroleh. Ya. Maka tidak ada masalah kita perbesar apa namanya niatan kita. Dalam hadis diterangkan, inna dunya di arba'ati nafar. Dunia ini diperuntukkan untuk 4 orang. Ini sedikit lagi kita selesai, setelah kita dijawab. Yang pertama, seorang yang diberikan ilmu dan diberi harta. Ya, dia karena punya ilmu, maka dia kelola hartanya ini di jalan yang benar. Dia bagi-bagi harta ini, dia manage sebaik mungkin, sebagiannya buat kebutuhan diri dan keluarganya, sebagiannya lagi ya dia sisihkan buat sedekah dan buat amal-amal baik lainnya. Ya. Ini orang yang pertama. Kata Nabi SAW, "Hada khairul afdalul manazil." Ini orang yang paling utama. Yang kedua, seorang yang diberikan ilmu tapi tidak dikasih harta. Apa maksudnya? Dikasih ilmu cuma tidak dikasih harta. Dia ngerti agama, tapi ya dia nggak punya harta. Dia melihat orang yang punya harta, kalau saya punya harta kayak si fulan,
saya akan keluarkan untuk bangun masjid, untuk bantu saudara saya, untuk sedekah, untuk ini, untuk itu, untuk amal soleh lainnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fahada biniyati faajruhuma sawa." Orang ini karena niatannya, maka pahalanya sama. Jadi seorang meskipun tidak beramal, terkadang menyamai orang yang beramal karena apa niat. Itulah pentingnya niat. Ya. Orang yang seperti ini, istilahnya dia ingin berbuat baik, tapi apa daya tak sampai. Nah ini orang utama juga. Ya, tapi karena kondisi nggak punya apa-apa, makanya di zaman Nabi SAW sebagian sahabat yang berjihad, kemudian ada sebagian sahabat yang ingin ikut juga, tapi dia tak punya harta. Mereka berkata kepada sebagian sahabat dan kepada Nabi SAW, ikutkan kami bersama kalian. Kata mereka, ya, ini cukup air, kami tidak punya apa untuk bawa kalian. Maka mereka pun pulang dalam keadaan sedih. Maka Nabi SAW bersabda kepada sebagian sahabat, tidakkah kalian melintasi sebuah lembah, menaiki sebuah bukit, mereka bersama kalian. Hanya saja mereka ada udur yang menghalangi mereka untuk bersama kalian. Jadi mereka seperti para mujahid juga, cuma niatan dalam hatinya. Nah ini orang yang utama, dua orang yang utama. Tinggal orang yang ketiga, dia dikasih harta cuma tidak dikasih ilmu. Dikasih harta cuma tidak dikasih ilmu, sehingga hartanya itu tidak dikelola dengan baik. Ya, dia hanya hambur-hamburkan untuk memuaskan nafsunya. Ya, tidak dia sisihkan buat dia sedekahkan. Ya. Nah, fahadha akhbatul manazil, kata Nabi SAW. Orang ini orang yang paling jelek kedudukannya. Ya, dan ya berdosa juga keadaannya karena dia keluarkan bukan dengan jalan yang benar. Tinggal yang keempat, orang yang gak dikasih ilmu, gak dikasih harta. Melihat orang yang kaya, hura-hura, senang-senang jalan ke sana kemari, memuaskan nafsunya, dia dalam hatinya, kalau saya punya harta, saya ingin seperti orang yang ini. Maksudnya yang kaya raya ini, yang jalan-jalan, yang menghambur-hamburkan harta, yang gak dia sisihkan buat sedekah, hanya memuaskan nafsunya. Maka kata Nabi SAW, "Fahuwa biniyati fawizruhu masawa." Orang ini karena niatannya berusaha ke arah sana, maka dosanya sama. Nah dari sini pentingnya kita memiliki niatan yang baik. Kalaupun kita belum sempat beramal, kita belum punya istilahnya harta, minimal hadirkan dulu niat. Saya niat ingin bantu orang tua, tapi saat ini saya belum bisa karena kondisi saya belum kerja. Asal niat dulu dapat pahala. Ya, jadi ada amalan-amalan yang tidak harus mengerjakan, tapi cukup dengan niatan di hati, gitu ya. Nah itu, kemudian dari hadis ini juga kita mengetahui bahwa amalan ibadah bisa tidak menghasilkan pahala apa-apa kalau salah niatnya. Amalan ibadah itu seperti hijrah, amalan ibadah itu seperti sedekah, amalan ibadah itu termasuk sholat, zikir, dan berbuat baik lainnya. Ketika apa? Ketika istilahnya niatnya salah. Niatnya salah itu misalnya karena dia pencitraan, ingin dipuji oleh manusia. Contohnya apa? Perbedaannya dengan ikhlas apa? Orang yang ria itu sebelum beramal dia melihat suasana dulu, ramai atau sepi. Ramai dia baru beramal, dia baru berbuat, dia baru istilahnya melakukan ibadah. Tapi kalau nggak ada dia nggak mau. Tapi orang yang ikhlas mau ramai atau sepi keadaannya sama. Gitu ya. Itu ciri orang yang ikhlas. Dia beramal bukan karena manusia tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tidak ikhlas gitu ya. Di samping dia melihat suasana, kalau misalnya sepi dia nggak mau beramal. Ya ngapain? Sayang uang saya kalau saya sampai keluarin buat beginian, buat sedekah. Mendingan buat saya jajan, mendingan buat saya jalan-jalan, mendingan buat saya ya memuaskan apa yang saya inginkan. Gitu. Nah itu orang yang padahal seperti ini dia nggak dapatkan pahala apa-apa. Ya, padahal itu amal ibadah. Ya, padahal itu amal ibadah. Kemudian terkadang amal perbuatan mubah bisa menjadi ibadah kalau niatnya benar.
Apa contohnya? Apa contoh amal mubah bisa menjadi ibadah? Makan, minum, bekerja, belajar, dan perbuatan yang biasa kita lakukan lainnya. Ketika kita punya niatan baik terhadap amal itu, ya kita misalnya tadi makan, minum supaya badan kita sehat sehingga kita sholat jadi khusyuk, kita nggak merasakan lapar. Kita makan, minum supaya nggak kepikiran lapar ketika sholat. Kita bekerja supaya bisa sedekah, supaya nggak minta-minta, supaya nggak jadi beban orang lain. Ini ibadah. Kita menikah untuk menjaga kehormatan misalnya, ini ibadah. Ya. Kemudian ingat syaratnya adalah amal tersebut harus mubah. Tapi kalau amal tersebut maksiat, maka meskipun niat yang baik tidaklah menjadikan ibadah. Contohnya bagaimana? Dia punya niatan baik, tapi perbuatan maksiat. Contohnya bagaimana? Apakah bisa menjadikan itu ibadah? Kalau mencuri dengan niat bersedekah, kayak gitu. Saya mencuri ini maksudnya supaya saya kalau dapat hasil curian saya sedekahkan buat anak yatim, orang miskin, buat bangun masjid. Maka itu bukan ibadah dan tetap maksiat. Ya. Saya main judi online ini maksudnya itu ya kalau menang kan saya bisa bantuin bangun masjid, bisa buat sedekah anak yatim orang miskin. Tetap itu maksiat, bukan ibadah, gitu ya, bukan ibadah. Ya, jadi harus syaratnya kalau kayak itu amal mubah atau amal taat, bukan amal maksiat, gitu ya. Yang terakhir pelajaran dari hadis ini juga adalah amal yang kecil bisa menjadi besar karena niat, dan amal yang besar bisa menjadi kecil karena niat. Amal yang kecil jadi besar karena dia berusaha, istilahnya semaksimal mungkin. Orang miskin misalnya, dia ingin bersedekah tapi ya uangnya cuma yang ada sedikit. Nah, kata Nabi SAW, afdhalus shadaqah juhdul mukil. Sedekah paling utama adalah usaha keras dari orang yang nggak mampu. Ya, dia cuma punya uang misalnya 15.000, tapi bagi dia ya 7.000 itu besar, udah separuhnya hampir. Ya, dia keluarkan itu sedekah utama bagi orang miskin. Ya, tapi misalnya uang 100 juta. Tapi kalau orang yang kaya, ya ada kecil segini, jadi kecil juga. Tapi ya orang ini, ya karena bagi dia besar, dia orang miskin, pakai uang segitu besar 100.000, atau misalnya 50.000, karena dia punya uang, ya istilahnya 100.000, ya maka itu jadi besar pahalanya. Tetapi ingat, ada rincian terkait dengan sedekah itu mana yang didahulukan. Kalau kita masih punya tanggungan, dahulukan diri. Kemudian orang yang kita tanggung, jangan sampai kita kasih sedekah, kita sampai kelaparan, atau orang yang kita tanggung sampai kelaparan. Saya ingin sedekah, tapi anak istri dia nggak mendapatkan istilahnya nafkah yang cukup. Ini keliru. Ya. Makanya kata Nabi SAW, wabda biman kamu, mulailah dengan orang yang kau tanggung dulu, gitu ya. Kalau sudah yang ditanggung barulah, ya. Makanya sedekah yang paling utama adalah selebih dari keperluan, Nah, inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil pelajaran. Sebelum ditutup, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan. Silakan. Ada yang mau tanya? Kita sering-sering aja, silakan. Ustaz, tanya, kan ada bahas tentang sedekah tadi. Urutan sedekah itu bagusnya dari siapa dulu? Ya, di dalam Al-Quran disebutkan, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, ke siapa mereka hendaknya memberikan nafkah? Falil walidaini wal aqrabin, ya, kepada orang tua, kerabat. Tetapi sebelum kepada orang tua, kerabat, dahulukan kepada diri. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini dinar, wahai Rasul punya dinar. Maka kata Nabi SAW, tasaddaq ala nafsi, buat diri dulu. Masih ada lebih,
al-ahli, kepada keluarga. Masih lebih orang tua, kerabat. Jadi urutannya seperti itu. Jadi diri kita dulu jangan sampai kita ngasih kita kelaparan. Setelah apa namanya kita tengok kita punya tanggungan nggak? Karena kalau sampai menelantarkan orang yang kita tanggung dosa besar. Ya, kata Nabi SAW, kafal bil mar'in man ayyudah ya bayar. Cukuplah seorang berdosa besar kalau sampai menelantarkan orang yang dia tanggung. Ya, jangan sampai misalnya karena semangat ingin sedekah kayak gitu sampai anak istrinya kelaparan. Karena kalian nanti kalau sudah berkeluarga jangan sampai menelantarkan anak istri. Maka sedekah kepada anak istri merupakan sedekah yang besar. Ya, gitu. Baik, ada lagi? Jelas ya? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Jadi kalau kita lagi sedekah gitu kan, kita sudah niatkan dengan tulus nih, tidak ada maksud untuk pujian atau apapun itu. Terus tiba-tiba ada orang yang lihat, yang muji, yang lihat, dia muji kita gitu. Jadi kita ingat ya namanya manusia jadi berkata-kata di hati gitu. Nah itu gimana Ustaz? Ya, ada hadis juga yang berkaitan dengan ini. Ketika seorang beramal, kemudian ada orang yang lihat dan kemudian memujinya. Kata Nabi SAW, tilka ajil busyra. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang beriman. Maksudnya apa? Gak ada masalah, gak apa-apa. Ya, dan sedekah kita sudah diterima, insya Allah. Kalau kemudian kita disebut namanya, kalau kemudian kita istilahnya dipuji oleh dia, dan tidak membatalkan, nggak menghapus pahala sedekah kita. Jadi nggak ada masalah. Yang penting awal kita niatnya adalah sudah dibilangkan Allah, kemudian ya ada yang memuji itu nggak ada masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan saya. Pertama itu, pernah dengar istilah uang haram, Ustaz? Betul. Uang haram itu apakah benar-benar uangnya haram atau hanya sekedar istilah uang itu tuh didapatnya dengan cara yang tidak halal? Betul. Terus misalnya uang haram itu semisal ada nih seseorang yang mendapatkan uang itu secara haram, terus dinafkahkan untuk keluarganya gitu. Apakah keluarganya akan dosa juga atau gimana gitu? Yeah. Terus yang kedua Ustaz terkait dengan ini Ustaz, misalnya kita mau sedekah atau apa gitu, orangnya nggak mau gitu, tapi kita paksa gitu, kamu harus ini, kamu harus terima dari saya gitu. Atau semisal kita mau bersedekah misalnya dari rumah gitu. Nah terus temannya itu tetap mau ganti gitu, tapi kita nggak mau gitu, itu gimana gitu? Ya, baik. Yang pertama terkait dengan uang haram. Ya. Uang haram sudah jadi istilah kita. Ya. Yang pas dengan uang haram, ya, atau harta haram, hartanya secara zatnya itu istilahnya bukan sesuatu yang haram, tetapi diperoleh dari yang haram. Diperoleh dari yang haram itu misalnya dari main judi online, dari riba, dari mengambil harta orang lain, istilahnya tanpa izin, ambil diam-diam misalnya, atau dari mencuri, atau dari menipu. Nah itu contoh harta haram, jadilah uang haram tersebut. Ya, apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi SAW, man akala suhtan anar maulabih. Ya, siapa yang makan uang haram, maka neraka lebih berhak untuk memakannya. Gitu ya, itu akibatnya. Nah, lalu bagaimana supaya kita bersih dari itu? Ya, istighfar, tobat, dan kita sedekah. Kata sebagian ulama. Nah, pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana kalau uang haram itu kita kasih kepada orang yang kita tanggung? Nah, nanti kita sudah berkeluarga, anak istri, ya. Kemudian kita hasil dari main judi online, itu pinjol, atau dari nipu, atau dari ngambil diem-diem, gitu ya. Kemudian kita kasih kepada anak dan istri, karena lihat anak istri kita butuh minta lagi terus, gitu ya, buat dapur supaya tetap membur dan kebutuhan anak dan sebagainya. Mereka tidak berdosa, yang berdosa kita, karena mereka punya hak. Jadi mereka berhak dinafkahi, ya. Mereka nggak berdosa, yang berdosa suaminya ini. Gitu. Makanya ada sebuah hadis, ya, hadis Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan ini orang yang bakhil, kata istrinya Hind. Dulu padahal benci sama Rasulullah SAW, tapi setelah masuk Islam
jadi paling cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, Abu Sufyan ini diaduin sama istrinya. Abu Sufyan itu syahih, orang yang sangat bakhil. Dia kalau keluarin sedikit banget buat kami, ya nggak cukup buat kebutuhan sehari-hari. Nah, ini buat nanti nih yang akhwat nih, kalau nanti sudah menikah gimana gitu ya, kalau dikasih sama suaminya sedikit, caranya gimana ya, kata Hindun, boleh nggak saya ambil diem-diem. Maka kata Rasulullah, khudhi matakfi bil ma'ruf, silakan ambil diem-diem tapi sesuai kebutuhan, jangan berlebih. Paham nggak? Boleh, kan haknya dihalangi gitu. Dia harus kebutuhan buat dapur yang banyak, misalnya buat sehari itu pagi siang sore itu misalnya 50.000 gitu buat masak gitu ya, belum buat jajan anak misalnya, jadi 60.000, dikasihnya cuma 20.000, cukup nggak? Nggak apa-apa ngambil itu nggak apa-apa, karena Nabi SAW karena punya hak gitu. Khudhi matakfi bil ma'ruf, ambillah ya cuma sewajarnya sesuai dengan kebutuhan. Jangan kebutuhannya cuma 60.000 diambil 200.000, nah ini harta haram lebihnya itu. Jelas? Nah gitu ya, akhwat jelas ya gitu. Ada lagi? Ya silakan. Ya silakan gantian akhwat kalau mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, misalnya kita ibadah dengan niat hati ikhlas tanpa ada suatu apapun, namun setelah ibadah itu berlangsung, kita ibadah lagi, tapi kita tuh pengen kayak orang-orang tahu yang mana menjurus pada kita ria. Itu bagaimana Ustaz ibadah kita yang sebelumnya? Betul. Baik. Jadi ulama menerangkan dalam hal ini ada dua keadaan. Keadaan pertama ketika ibadah itu terpisah. Keadaan yang kedua ketika ibadah itu bersambung dengan, maksudnya masih berlanjut. Gitu. Kalau ibadahnya terpisah, yang satu niatnya ikhlas, yang kedua niatnya tidak ikhlas, maka yang pertama diterima, yang kedua ditolak. Contoh, gitu ya. Dia sedekah, misalnya 100.000, ikhlas karena Allah, sepi. Kemudian ada orang lewat, semakin banyak, saya tambahin lagi itu orang banyak dia. Nah, yang kedua ini sia-sia, yang pertama tetap diterima. Keadaan yang kedua, ketika ibadah itu masih berkelanjutan, tidak terpisah. Ketika sholat, lagi sholat, ya, kemudian ada orang lewat, ya, mulailah hadir perasaan yang enggak, ya gitu, dia akan puji saya. Ketika dia berusaha melawannya, maka yang hendak membatalkan pahala maksudnya ini nggak berpengaruh apa-apa. Karena dalam Al-Quran diterangkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada orang yang takut berhadapan Allah nanti dan dia berusaha melawan hawa nafsunya, maka dia mendapatkan pahala. Maka surga tempat tinggalnya. Jadi itu tetap dapat pahala. Tapi kalau sampai terbawa itu bagaimana? Adanya perubahan. Yang tadinya sholatnya sebentar dilawain karena manusia, yang tadinya sedekahnya atau pokoknya jadi lama, jadi tingkat yang cuma mau borokat ditambah lagi, jadi lama karena semakin hadir yang banyak, wah ini bisa jadi sia-sia. Tapi kalau dia berusaha melawan, insya Allah nggak berpengaruh apa-apa. Jelas nggak? Jelas ya? Nah itu. Alhamdulillah. Baik, cukup ya. Ada lagi terakhir pada tadi ikhwan, akhwat, kita sering-sering kadang kaji hadis, kadang kaji tafsir, insyaallah. Baik, kalau tidak ada, cukup ya, insyaallah kita sedikit tapi mudah-mudahan bisa konsisten. Ini yang bisa kita pelajari, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.